Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khaira khalqih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin afdali khalqih wa khaira khalqih wa ala alihi wa sahbihi manittaba'al huda wa alihi wa ashabihi. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita sudah masuk ke ibadah bulan puasa yang ke-7. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah, dan semoga bisa menjalankan ibadah puasa sampai sebulan penuh, dan mudah-mudahan ibadah kita di dalam bulan Ramadan diterima di sisi Allah. Amin, Allahumma amin. Mengenai zakat di era para sahabat ataupun tabi'in, ini dapat kita jadikan sebagai suri tauladan atau inspirasi bagi kita. Tidak kalah pentingnya kita mengetahui sejarah di dalam pentasarupan zakat di era Mu'adz ibn Jabal, salah satu daripada sahabatnya Nabi yang di situ terkenal dan selalu mendampingi Rasulullah Muhammad SAW. Mu'adz bin Jabal ini adalah terkenal sebagai ahli hukum, ahli fikih yang luar biasa. Bahkan pada suatu ketika pernah Rasulullah itu memuji daripada Mu'adz bin Jabal dengan perkataan beliau, Rasulullah, umatku yang paling tahu tentang halal dan tentang haram tidak lain adalah Mu'adz bin Jabal. Ini berarti keilmuan daripada Mu'adz bin Jabal perlu dipertimbangkan dan sangat luar biasa pada saat itu. Suatu ketika Rasulullah sebelum mengutus beliau Mu'adz ibn Jabal, beliau menanyai terlebih dahulu. Pada saat itu beliau utus menjadi gubernur di Yaman. Sebelum pergi ke Yaman, Mu'adz ibn Jabal diberikan keterangan, diberikan nasihat oleh Rasulullah, ditanya terlebih dahulu, bagaimana kamu menghukumi suatu masalah, wahai Mu'adz? Jawab daripada Mu'adz, kitabullah, maka saya akan kembali dan saya akan merujuk pada kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Itu jawab daripada Mu'adz ibn Jabal. Beliau Rasulullah kembali bertanya lagi kepada Mu'adz, jika engkau tidak menemukan sesuatu jawaban di dalam kitabullah, lalu kemana engkau menghukumi? Bagaimana engkau menghukumi, wahai Mu'adz? Jawab Mu'adz, bisunnati Rasulillah, saya akan mengambil hukum dari sunnahnya Rasulullah atau hadis. Beliau bertanya lagi, Rasulullah, ketika kamu tidak menemukan masalah atau keputusan jawaban dari hadis atau sunnahnya Rasulullah, beliau Mu'adz bin Jabal menjawab, ajtahidu, saya akan berijtihad dengan pikiran saya. Ini berarti pada era Mu'adz bin Jabal ini beliau berijtihad dengan masalah-masalah yang baru yang belum ditemukan di dalam kitabullah Al-Quran ataupun hadisnya Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga pada saat Mu'adz bin Jabal ini pemikiran dan ide-ide pengembangan tentang pentasarupan dan pengelolaan zakat semakin berkembang dan semakin berkembang. Bahkan beliau mempunyai ide pada saat itu, pentasarupan dan pengumpulan zakat hanya diambil qimah atau nilainya. Zakat, mengeluarkan zakat dengan nilainya, bukan dengan harta zakat itu sendiri. Sebagaimana apa yang diambil oleh mazhab Abu Hanifah yang memperbolehkan di situ mengeluarkan zakat dengan qimah atau
nilai uangnya. Itu salah satu daripada gebrakan dan inovasi di era Mu'adz ibn Jabal dalam pengumpulan dan pentasarupan zakat. Sehingga di dalam era Mu'adz ibn Jabal ini pengumpulan dan pentasarupan serta pendistribusian zakat menjadi lebih enak, lebih ringan dan lebih mudah karena dengan nilai uang. Selain daripada mengembangkan dan meneruskan daripada kebijakan-kebijakan zakat pada masa Utsman ibn Affan dan daripada masa Khulafaur Rasyidin yang sebelumnya. Sehingga ada makalah cocok dengan makalah al-muhafadzatu ala qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah, yang artinya menjaga tradisi-tradisi, menjaga kebijakan-kebijakan yang baik di masa lampau dan mengambil dan di situ mengijtihad atau di situ mengambil hukum-hukum baru sebagai inovasi yang lebih baik supaya Islam tidak stagnan, supaya Islam dapat berkembang dengan dinamis, karena ilmu itu sendiri sifatnya dinamis dan akan berkembang dan tidak stagnan atau menetap. Mudah-mudahan hal ini menjadikan inspirasi bagi kita dan semoga kita diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.